Permisi Om, saya Gita dari Seman Satu Tambelang. Jadi saya ada tugas untuk mewawancarai orang yang udah punya pengalaman tentang dunia pekerjaan. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Terima kasih. Nama saya Ahmad Afkori, biasa dipanggil Pikor. Umur saya 35 tahun, kelahiran Bekasi, tinggal di Hutan Salak kebetulan bersama istri saya, dan lulusan terakhir saya D3 Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman saya banyak sih kalau dalam segi pekerjaan. Awal mula saya bekerja, saya bagian engineering project di sebuah perusahaan otomotif di bidang kendaraan. Kedua, saya bekerja di bidang otomotif juga, cuma di on the wheel-nya. Nah, yang terakhir saya kerja udah 8 tahun, alhamdulillah. Saya kerja di bidang alat berat, ekskavator. Kalau sekolahnya gimana? Dulu saya dari SD dulu. SD saya SD Negeri Manggis 02 Cibitung. SMP saya SMP Negeri 1 Cikarang Barat, Saci. SMK saya SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Dan kuliah saya Universitas Negeri Jakarta. Ada tips gak atau saran buat anak muda yang baru terjun di dunia kerja atau baru mulai kerja? Iya. Sebelum terjun ke dunia kerja, alangkah baiknya ikuti dulu arahan dari guru-guru atau mentor-mentor yang udah diarahin oleh sekolah. Jangan langsung terjun ke dunia kerja, karena dunia kerja itu nggak seenak yang dibayangkan oleh apa itu Gen Z ya? Gen Z. Gen Z. Jadi dunia kerja itu nggak semuanya itu enak. Ada yang mulai dari nol dan ada yang udah kita dapat dari sekolah. Contohnya, ya maaf kata ini seperti tukang parkir. Tukang parkir itu sebenarnya pekerjaan juga ya, cuma dilihat sebelah mata oleh orang-orang banyak karena kerjanya panas. Tapi itu sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang, dan itu pun halal. Jangan dianggap pekerjaan sepele, nggak mau apa sih, kita nyari ilmunya aja ya. Ilmunya itu biarpun pendapatan kecil ya kita kerjakan. Jangan hanya kita mencari pendapatan besar aja, kayak contohnya kita harus ke luar negeri, karena di luar negeri gajinya sangat gede. Nggak usah. Jadi satu, yang pertama kali anak-anak Gen Z lakukan itu ambil ilmunya dari sebuah perusahaan atau sebuah pekerjaan, lalu dikembangkan ilmu itu. Setelah itu baru dia bisa menentukan ilmu ini kepake di bidang apa, di perusahaan mana, cocok nggak ini saya punya ilmu ini untuk saya terapkan di perusahaan tersebut. Jangan cuma misalkan jurusannya IPS masuk biasanya kemana? Ke IPS ya, contohnya ke hukum lah. Hukum ternyata ada tawaran untuk menjadi mekanik. Nyambung nggak? Nah begitu. Jadi segala sesuatu itu dipikirkan dari awal dulu. Jangan mumpung ada kesempatan kita ambil. Jangan, karena banyak pengangguran itu yang jadi apa ya, pengangguran itu perbuatan dari orang yang mau
mau bekerja awalnya itu mumpung ada, tapi ilmu yang pertama dipegang itu enggak nyambung sama pekerjaannya. Kalau menurut saya kelahiran tahun 90 ya, itu awalnya itu harus sejalan sama pendidikan kita. Awalnya itu apa? Pendidikan kita misalkan kayak saya dulu kan teknik mesin, carilah perusahaan yang di bidang itu. Jangan saya lulusan teknik mesin ngambilnya pariwisata, kan nggak nyambung. Jadi walaupun keterima, itu yang jurusan pariwisata bakal bergeser satu atau dua orang yang aturan dia dapat posisi pariwisata, jadi saya ambil posisinya. Karena saya berlawanan, karena saya dari teknik mesin ke pariwisata kan nggak nyambung. Jadi kesian juga lulusan-lulusan yang jurusannya emang benar-benar buat ke situ. Siapa sih sosok yang paling pengaruh dalam perjalanan hidup Om? Salah sosok sih udah jelas orang tua. Sosok itu panutan saya itu ya orang tua laki-laki. Karena orang tua laki-laki itu dia bukan ngurusin keluarga aja, tapi ngurusin semuanya lah. Karena beban hidup itu seorang laki-laki itu tanggung jawab semuanya, dari istri, anak, semualah. Apalagi kebetulan orang tua saya itu seorang guru awal mulanya. Jadi dia tanggung jawabnya itu benar, semuanya itu ditanggung jawabin sampai ke anak murid-muridnya. Jadi panutan menurut saya ya orang tua laki-laki semua. Kasih kata-kata dong Om buat Gen Z, kayak 5 kata atau 4 kata gitu. Apa ya buat Gen Z itu? Jangan kebanyakan main. Udah. Terima kasih ya Om Iya. udah mau sharing-sharing banyak hal. Semoga Iya. kedepannya makin sukses. Amin. Terima kasih ya. Ya.